mudah-mudahan sehat kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur atas kesehatan yang kita peroleh. Sebab Rasulullah pernah mengatakan di antara nikmat yang sering terlupakan itu adalah orang melupakan akan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk pada itu. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu seperti biasa kita tanamkan dalam hati kita untuk menghadap kepada Allah, berdoa supaya aktivitas kita selama pembelajaran senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdoa saya minta KM bisa pemimpin masyarakat. Sebelum pelajaran marilah kita membaca doa di dalam hati masing-masing. Baca doa dimulai. Doa selesai. Dia bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir hari ini siapa? Siapa? Rizky, kenapa? Alfa. Kemudian siapa? Adit, kenapa? Sakit. Kemudian Sahrul, kenapa? Alfa. Terus? Zahra, kenapa? Lumayan juga ya. Terima kasih. Untuk yang sakit kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan. Amin. Bagi yang masih malas, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang jujur dan menekan masuk materi ini. Terlebih dahulu saya ingin mereview dulu ya materi yang telah kita bahas ya Mak. Nih, kemarin sudah dibahas gambaran terjadinya kiamat menurut versi Quran surah Al-Qari'ah. Siapa yang mencoba? Ya. Dia, gimana dia? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihembuskan. Mantap. Pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah jujur dan menepati janji. Nah, setiap apa yang kita pelajari, saya selalu mengingatkan sebelum masuk materi, alangkah bijaknya Anda mengetahui dulu tujuannya. Jadi setiap apa yang kita perbuat harus tahu tujuannya biar arahnya nanti ya kalian ini setelah mempelajari bahasan ini secara sikap Anda mampu menunjukkan sikap jujur dan sikap menepati janji dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan masyarakat. Nah, dari segi pengetahuannya diharapkan setelah mempelajari materi ini Anda bisa mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan tentang jujur dan menepati janji. Kemudian Anda mampu membacakan atau mampu menjelaskan konsep dari jujur dan menepati janji berikut dalil nakli yang berhubungan dengan jujur dan menepati janji. Termasuk Anda bisa merinci kira-kira manfaat-manfaat apa saja yang didapatkan bagi pelajar atau bagi orang yang senantiasa berlaku jujur dan menepati. Sebelum kita memulai lebih lanjut, nanti saya akan bagi kelompok dan Anda mendiskusikannya tentang materi ini biar ada kekompakan di kalian. Tetapi sebelumnya coba dilihat, ada gambar tidak? Ada. Ada berapa gambar? 3. Coba saya minta siapa? Ajril. Gambar pertama itu kira-kira gambar apa dan bagaimana tanggapan Anda? Kejujuran. Kantin kejujuran. Sama gambarnya? Nah, bagaimana konsepnya? Kantin yang menerapkan prinsip-prinsip Kantin kejujuran. Artinya kantin yang menerapkan prinsip-prinsip kejujuran. Berarti nyambung ya dengan bahasan kita. Kemudian gambar kedua siapa? Oh, seseorang berjanji
kepada orang lain dan mengucapkan insya Allah. Gambar tersebut ada seseorang mengucapkan janji kepada orang lain dengan mengucapkan insya Allah. Tanggapannya gimana? Harus berjanji kepada orang lain karena udah menyebut nama Allah. Harus berjanji kepada orang lain karena telah mengucap nama apa terakhir? Itu gambar gedung KPK. Memberantas orang yang korupsi. Apa hubungannya dengan jujur dan menepati janji? Karena orang yang korupsi itu menandakan orang yang tidak jujur. Dari 3 gambar tersebut menggambarkan bahwa sikap jujur dipentingkan, dibutuhkan dalam kehidupan. Setiap aktivitas kita sehari-hari dibutuhkan jujur. Yang kedua konsepnya, ya, ketika kita menjanjikan sesuatu kepada orang lain, maka sebaiknya kita tidak menentukan langsung iya. Ya, selaku orang beriman lebih mengedepankan janji yang dikedepankan itu dengan lafal insya Allah. Artinya, andai kata Allah mengatakan saya akan bagi menjadi 5 kelompok. Dari 5 kelompok itu nanti Anda akan bahas sesuai LK atau lembar kerja yang saya sampaikan nanti. Silakan untuk berkelompok terlebih dahulu. Bagaimana, sudah selesai? Kalau sudah, sekarang kita dengarkan, kita simak presentasi dari masing-masing kelompok. Saya persilakan untuk pertama dari kelompok 1. Diwakili oleh siapa? Aulia. Ya, Aulia. Silakan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kita tentang pengertian jujur dan dalil naqli. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang mukmin. Lawan dari sifat jujur adalah ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat tersebut jelas sekali mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 yang telah menyampaikan hasil diskusinya terkait materi yang telah dibahas seputar jujur dan menepati janji. Bagaimana? Barusan sudah kedengaran jelas kan ambil kesimpulan bahwa perilaku jujur, perilaku menepati janji adalah bagian dari syariat agama Islam, ya, bagian dari perintah agama. Kalau itu merupakan perintah, berarti kewajiban kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, realisasinya kita menjadi pelajar yang berperilaku jujur dan menepati. Kan untuk materi minggu yang akan datang, Anda pelajari dulu di rumah, literasinya di rumah, Anda baca terkait materi hormat dan patuh terhadap orang tua dan juga guru. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Sebelum kita mengakhirinya, silakan kepada KM untuk menutup dengan Pembelajaran bila kita membaca Quran secara masing-masing baca doa dimulai.